Budidaya ikan konsumsi. A. Komoditas ikan konsumsi. Kebutuhan ikan untuk konsumsi berasal dari ikan air tawar, payau, dan laut. Ikan air tawar. Yang pertama adalah ikan mas. Nama ikan mas mempunyai sebutan berbeda di tiap daerah, seperti ikan mas tombro, mas-masan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ikan rayo atau ikan ameh di Sumatera Barat. Ciri-cirinya, berbadan agak memanjang, pipih, dan lunak. Ikan ini hidup di ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut. Pembenihan ikan mas, 2-3 minggu. Pembesaran dilakukan saat benih berukuran 5 cm sampai 8 cm yang berasal dari pendederan. Pakan ikan mas antara lain tumbuhan air dan binatang renik, serta pelet. Yang kedua adalah ikan nila. Bentuk badan ikan nila pipih ke samping. Warna tubuh umumnya putih kehitaman dan merah sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah. Daerah budidaya ikan nila ialah di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pakan nila berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutera. Nila dapat diberi makanan tambahan berupa pakan buatan. Untuk pembesaran, sebaiknya dilakukan selama 4 bulan sampai dengan 5 bulan hingga ukuran ikan mencapai 8 cm sampai 12 cm. Yang ketiga adalah ikan lele. Lele mempunyai bentuk tubuh memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih, mulutnya berada di ujung terminal dengan 4 pasang sungut, sirip ekor dan perut membundar. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dan berbisa, berupa sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip dada. Selain sebagai senjata, patil juga dapat dipergunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah. Pakan ikan lele berupa pakan alami dan buatan. Pakan alami seperti cacing, kutu-kutu air, jentik-jentik atau larva, dan siput kecil. Lele termasuk jenis karnivora atau pemakan daging. Pakan buatan yang baik adalah yang banyak mengandung protein hewani. Lele dipanen pada umur 3 bulan sampai 4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. Yang keempat adalah ikan patin. Termasuk kelompok ikan catfish, yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Warna tubuh ikan patin bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan, dan bagian perut putih keperak-perakan. Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Patin adalah jenis ikan omnivor atau pemakan segala, dan cenderung menjadi karnivor atau pemakan daging. Di alam, patin makan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan udang kecil. Yang kelima adalah ikan gurami. Sebutan ikan gurami beragam di setiap daerah, yakni gurame atau gurami di Jawa, kalau atau kaloi di Sumatera, dan kala atau kalui di Kalimantan. Gurami berkembang dengan baik di daerah dataran rendah. Ketinggian lokasi yang cocok untuk budidaya mulai dari 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Dan suhu 24 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Gurami memijah pada umur 2-3 tahun. Gurami termasuk jenis ikan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu, azolla, kangkung, dan daun talas, dengan pakan buatan tambahan berupa pelet. Selanjutnya ikan air payau. Yang pertama adalah ikan bandeng. Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo, dengan sirip ekor bercabang dan termasuk sebagai ikan perenang cepat. Kepala bandeng tidak bersisik, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi, dan lubang hidung terletak di depan mata. Mata diliputi oleh selaput bening atau subcutaneus. Warna badan bandeng putih keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. Bandeng digolongkan jenis ikan herbivora karena memakan fitoplankton. Yang kedua adalah udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau. Badan terdiri atas 13 ruas, dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut eksoskeleton. Udang windu mempunyai sifat kanibal, yaitu memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Pakan alami berupa ganggang dan binatang renik di dasar tambak.
seperti cacing kecil, larva serangga, larva kerang dan ganggang. Pakan buatan sangat penting diberikan, namun harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang yang tergolong lambat. Selanjutnya ikan laut. Yang pertama adalah ikan kakap putih. Kakap putih mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam, dan merupakan ikan Catadromus atau dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Sifat-sifat inilah yang menjadikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun tambak air payau. Kakap putih mempunyai bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit serong dengan geligi halus. Badan atas penutup insang terdapat lubang kuping begerigi, sirip punggung dengan 3 jari-jari keras dan 7-8 jari-jari lemah, serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Ikan laut yang kedua adalah kerapu. Kerapu dikenal dengan istilah groupers, merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Bentuk tubuh kerapu yaitu, moncong panjang memipih dan menajam, gigi pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris. Terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan dan sirip. Bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Kerapu termasuk jenis ikan karnivora, dan cara makannya, mencaplok satu persatu pakan yang diberikan. Pakan yang paling disukai yaitu krustasea, rebon, dogol dan krosop. Juga jenis ikan-ikan kecil, tembang, teri dan belanak. Kerapu bebek dapat dipanen pada usia 12-14 bulan. Sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada usia 7 bulan dengan berat 500 gram. B. Sarana dan peralatan budidaya, pembesaran ikan konsumsi. 1. Bahan. Bahan yang pertama adalah benih. Benih gurami berukuran minimal 100 gram. Ikan mas 5 cm sampai 8 cm. Nila 8 cm sampai 12 cm. Dan lele 5 cm sampai 8 cm. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Penebaran benih harus dilakukan dengan hati-hati. Lakukan penebaran benih pada pagi atau sore hari. Pada proses penebaran dilakukan proses aklimatisasi dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu. Langkah-langkah penebaran benih sebagai berikut. 1. Isi plastik dengan air dan benih ikan, lalu biarkan terapung di permukaan air selama 10 menit. 2. Masukkan air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit agar mudah beradaptasi dengan kondisi air kolam atau aklimatisasi. 3. Biarkan benih keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan pelan-pelan dari kemasan benih atau plastik. Bahan yang kedua adalah pakan. Jenis pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan berupa jasad mikroorganisme akuatik. Contoh pakan alami yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu, 1. Pembesaran ikan secara ekstensif yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pada pola pembesaran ini kesuburan perairan akan sangat menentukan tumbuhnya pakan alami. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah. 2. Pembesaran ikan secara semi-intensif, yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam, dan dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. Pembesaran dilakukan di kolam air tenang. 3. Pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Bahan yang ketiga adalah pupuk. Pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam, yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang dan buatan. Pupuk alami atau kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan.
Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah tambak atau kolam. Jenis pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Bahan yang keempat adalah air. Air yang memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah yaitu, adanya pertumbuhan plankton sebagai indikator untuk budidaya ikan. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH 6-8, suhu 25 derajat Celcius 32 derajat Celcius. Salinitas 0 ppt sampai 5 ppt untuk air tawar, 6 ppt sampai 29 ppt untuk air payau. Dan 30 ppt sampai 35 ppt untuk air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Bahan yang kelima adalah kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam di antaranya kapur pertanian, kalsit dan dolomite, serta kapur aktif. Bahan yang keenam adalah obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, bisa jenis alami dan buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, tembakau, akar tuba, kipait, dan daun papaya. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Selanjutnya alat. Peralatan budidaya ikan yang sering digunakan adalah penggaris, serokan lamit atau jaring, alat sortir, timbangan, dan tudung saji. Kemudian wadah untuk budidaya ikan. Yang pertama adalah kolam. Jenis kolam yang akan digunakan tergantung sistem budidaya yang dilaksanakan. Terdapat 3 sistem budidaya ikan yang biasa dilakukan, yaitu 1. Tradisional atau ekstensif. Kolam yang digunakan adalah kolam tanah yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. 2. Semi-intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. 3. Intensif. Kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. 4. Selain berdasarkan sistem budidayanya, jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Jenis kolam yang dibuat yaitu kolam pemijahan, penetasan, pemeliharaan atau pembesaran, dan pemberokan induk. Berikut contoh kolam tanah, kolam semi-intensif, dan kolam intensif. Wadah yang kedua adalah bak. Bak digunakan sesuai dengan usaha budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal, fiber, dan beton. Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik disesuaikan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. 2. Tahapan budidaya pembenihan atau pembesaran. 3. Keseimbangan antara volume air dan penyangga bak harus kuat. 4. Dasar peletakan untuk bak terpal atau plastik harus rata agar tidak mudah bocor. Hal ini bisa dilakukan dengan meratakan tanah terlebih dahulu kemudian diberikan sekam. 5. Ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan. 6. Distribusi air dan pengeluaran limbah produksi. 7. Adanya jalur panen dan akses pengelolaan ikan. Wadah yang ketiga adalah akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Bentuk akuarium yang biasa digunakan adalah bentuk segi 4, trapesium, segi 6, segi 8, elips, dan botol. Wadah yang keempat adalah keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Konstruksi wadah jaring apung terdiri dari 2 bagian yaitu kerangka dan kantong jaring. Kerangka berfungsi sebagai tempat pemasangan kantong jaring dan tempat lalu lalang orang memberi pakan dan panen. Kantong jaring apung berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan. Perlu memperhitungkan konstruksi wadah secara baik dan benar agar diperoleh wadah budidaya yang mempunyai masa pakai yang lama. Persyaratan teknis yang harus diperhatikan adalah 1. Arus air. 2. Bebas dari pencemaran. 3. Kualitas air. 4. Konstruksi keramba jaring apung terdiri dari kerangka, pelampung, pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat, tali nilon, dan tambang.
Sekian dulu materi kali ini. Terima kasih.